yang mereka ini meyakini bahwa Ba'lawi itu adalah memang zuriat Rasulullah SAW, ya. Lah, solusinya satu. Kalau memang benar-benar mereka ini cinta kepada kaum Ba'lawi, para habaib, ya, sebagai zuriat Rasulullah SAW, itu keyakinan mereka. Satu, ya, kalian dukung semuanya, ya, kepada pihak Robitoh Alawiyah untuk duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ngaso Ngopi Ngaji. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan beliau Kiai Mas Raden Muhammad Salim, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawatan yang Sunan Ampel, Siti Inggil, Rawajaya, Bantarsari, Cilacap, Kiai. Ya. Kita dalam rangka silaturahim, semoga kita semua mendapatkan anugerah limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tetap mengajak kepada sedulurku semua tetap selaku umat muslim kita tetap menjaga syariat agama, sholat, sholawat, seluruh syariat agama kita berusaha untuk kita jalankan. Semoga kita mendapatkan ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore, Kiai. Selamat sore. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedulurku kabeh niki sehat. Sehat, ampun sepaneng Mas. Niki wonten kamera ampun sepaneng nggih. Sing santai mawon. Ngapunten Kiai ganggu wektalipun. Ini begini Kiai. Ini ada sebuah surat yang beredar di grup-grup WhatsApp ya. Saya juga mendapatkan ini ada bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mendapatkan undangan untuk mengisi pengajian kalau nggak salah di acara Khatmil Quran Pondok Pesantren Nurul Quran, ya Nurul Quran Pemalang. Di Pemalang. Desa apa? Mejagong ya. Radu Dongkal. Desa Mejagong, Radu Dongkal, Pemalang. Ya. Cuman gini Kiai, dengan diundangnya beliau, ini malah justru beredar surat, entah ini surat asli ataupun tidak, sah ataupun resmi ataupun tidak, kita tidak tahu. Ditolak. Penolakan. Beredar surat penolakan kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di wilayah Pemalang Selatan. Nah ini mengatasnamakan Forum Pecinta Ba'lawi. Ya. Forum Pecinta Ba'lawi. Itu yang menolak ini ya, menolak kedatangan Kiai Haji Imaduddin ke Pemalang Selatan. Betul. Ya. Ya mungkin ada tanggapan dari jenengan Kiai tentang penolakan kehadiran beliau untuk mengisi pengajian. Oh iya. Pertama ya begini. Ini kita harus tahu ya. Ini apakah surat pemberitahuan ini asli atau tidak ya, karena kita juga harus meneliti. Jangan sampai terjadi seperti kemarin ada surat somasi ya untuk para saudara-saudara kita yang memang lagi mengkaji suatu perihal nasabnya para habaib, ternyata begitu diklarifikasi palsu ya. Beliau pun tidak merasa tanda tangan yang ini akhirnya kan akan merugikan semua pihak dan menjadi fitnah juga bagi beliau yang dikatakan siapa Habib Umar. Habib Umar jadi fitnah bagi beliau juga ya Habib Umar ya. Dia kan tidak merasa tanda tangan. Nah ini kan tidak baik ya. Ini akan menjadi permasalahan hukum tersendiri. Nah ini satu memang harus diklarifikasi dulu. Apakah benar surat ini memang datangnya dari itu. Jadi Forum Pecinta Ba'lawi. Itu harus diklarifikasi dulu. Benar atau tidak. Dan seandainya tidak benar, berarti ini kan ada provokasi. Ya, provokasi yang memang sengaja dibuat untuk mengacaukan suasana. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, kita jangan sampai gampang dan mudah untuk menerima suatu informasi yang belum jelas. Apakah ini benar ataukah ini bohong? Karena di masa-masa sekarang ini, apalagi mendekati Pilpres itu sangat rawan sekali untuk kegiatan-kegiatan yang memang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dan yang kedua, kalau memang surat ini asli dari pecinta Forum Ba'lawi, sebenarnya tidak perlu mereka membuat statement penolakan ini. Tidak perlu ya. Yang ada bagaimana? Yang ada ya mereka datang kepada yang bersangkutan yang mengadakan, yaitu pengasuh pondok pesantren Nurul Quran ya, berbicara baik-baik dengan pengasuh pondok pesantren, bagaimana baiknya melihat situasi kondisi seperti ini, terus mengadakan suatu kesepakatan yang di situ menguntungkan semua pihak, ya, dan ditengahi bisa oleh kepala desa, oleh Pak Camat ataupun dari Kapolsek, seperti itu. Jangan dengan gampang dan mudah sekarang ini seperti
mudah sekali orang-orang itu ketika mereka tidak cocok dengan keinginan mereka atau sepengetahuan mereka, terus dengan mudah membuat surat penolakan. Nanti semuanya jadinya kacau balau semua. Nanti di seluruh wilayah kan seperti itu. Ini tidak boleh. Ya makanya pihak kepolisian harus tegas ini. Harus tegas ya. Kenapa? Nanti kalau terjadi hal seperti itu, nanti akhirnya balas-balasan. Nah kalau balas-balasan macam mana negara kita? Negara kita kan negara yang merdeka kan? Betul. Kan seperti itu. Nah ketika melihat sesuatu yang memang mereka tidak cocok, dengan mudah laporkan saja ke pihak yang berwajib, ya pihak yang berwenang, kan seperti itu. Bukan dengan mudahnya membuat surat penolakan, membuat tebusan kemana-mana. Nah ini kan nanti membuat suatu permasalahan tersendiri bagi kalangan-kalangan para santri, kalangan masyarakat, ya di Nusantara ini. Nah, karena dengan mudahnya nanti orang akan membuat surat penolakan semau mereka sendiri. Ya, apalagi mengatasnamakan masyarakat, ya, mengatakan forum atau masyarakat. Entah benar entah tidak itu masalahnya kan. Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang ini mencatut nama-nama masyarakat, yang membawa nama masyarakat. Nah, padahal masyarakat setempat kan ini pengasuhnya beliau, siapa pengasuhnya ini? Kiai Haji Lukman Hakim, ya. Lukman Hakim kalau nggak salah. Nah, Kiai Haji Lukman Hakim di dalam mengadakan acara setempat kan sudah mengumpulkan masyarakat kan? Betul. Ya, mengumpulkan panitia, ini kesepakatan kita bagaimana, yang akan kita undang siapa untuk mengisi yang cocok untuk mengisi khataman Quran ya, dengan Kholbali Songo siapa, itu kan sudah kesepakatan dengan panitia. Lah panitia ini kan perwakilan dari masyarakat, berarti kan masyarakat setempat kan menerima. Ya. Nah, sementara di satu sisi ini katanya mewakili forum, atas nama forum, ya, atas nama elemen masyarakat. Elemen masyarakatnya mana yang menolak? Nah ini, ya kan seperti itu, masyarakat mana yang menolak. Jadi ini bisa masuk ke delik ini, mungkin ke delik hukum ya, kalau orang yang ahli hukum ya. Tapi menurut saya di sini juga tertulis ini keberatan ya. Mereka dari forum pecinta Ba'alawi mungkin merasa keberatan karena pernyataan-pernyataan dari Ki Haji Imaduddin itu yang menurut mereka, menurut yang mengatasnamakan forum pecinta Ba'alawi itu membuat kegaduhan, Kiai. Ya, kalau keberatan dengan penolakan kan beda. Kita tadi di atas apa bunyinya kan? Surat penolakan kedatangan Ki Haji Imaduddin. Nah, kalau sudah surat penolakan itu kan sudah kesepakatan berarti. Ya. Kalau ini masih apa tadi betulnya? Masih apa? Keberatan. Lah kalau masih keberatan ini kan masih bisa dimusyawarahkan. Ya. Kalau penolakan itu sudah jelas ya. Misalnya begini, dia terkontaminasi dengan paham ISIS yang mengisi pengajian atau HTI atau yang intoleran intoleran itu kan jelas. Ya, itu memang oleh undang-undang kita dilarang. Kan? Tapi ini kan tidak. Nah, keberatan mereka di mana? Ketika mereka memiliki suatu dilema di dalam pemahaman mereka tentang keberatan kepada Kiai Haji Imaduddin, ini kan bisa dimusyawarahkan dengan baik. Mereka datang ke pondok pesantren yang bersangkutan, dimusyawarahkan dengan baik, itu kan bisa seperti itu. Karena mungkin perbedaan pendapat ya. Gitu. Lah, jadi tidak segampang dan semudah dia itu membuat statement yang berbentuk surat yang tertulis dengan surat penolakan ya, dengan label penolakan kepada Kiai Haji Imaduddin. Itu kan tidak boleh. Dan itu juga kan bisa mungkin di luar pengetahuan pengurus, pengasuh pondok pesantren dan masyarakat setempat. Kan seperti itu. Ya. Maka ini menjadi tugas untuk kepolisian memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat agar tidak sewenang-wenang dan semudah itu membuat surat-surat penolakan seperti itu. Karena kita khawatirkan begini. Nanti di Pemalang Raya ya Kiai Haji Imaduddin ditolak. Nanti ada orang-orang yang memang dia sepaham dengan Kiai Haji Imaduddin, terus warga setempat mengundang seorang kiai yang kiai itu berseberangan dengan para pendukungnya, membuat surat penolakan juga. Akhirnya balas dah. Mau jadi apa negara kita ini semuanya? Ya, kita ini kan negara hukum, kan seperti itu. Nah, kalau hal ini terus seperti ini terus ini nanti mengganggu stabilitas negara kita semuanya. Nah, itu tidak boleh. Makanya sebagai warga yang cerdas, warga yang pintar, ya, yang mengerti tentang hukum, cobalah dulu datangi semua sebelum membuat surat penolakan itu, datangi dulu semuanya. Ya, dan itu tadi dikatakan di bawahnya 33 apa itu? Ini Majelis Taklim ya. Iya, tergabung ya. Tergabung ya. Kami yang menolak ini ada 33
ada pembina komunitas, ada pimpinan majelis taklim, ada itu kan kalau benar ya. Nah, itu kalau benar. Kalau tidak benar mereka hanya mencatat bagaimana? Di sini yang tercatat dari pondok pesantren ini cuma satu. Ya. Terus ada paguyuban, yang lainnya majelis. Apakah mereka ini sudah berkumpul dahulu? Ya nggak tahu kita. Ya, 33 majelis ini sudah berkumpul, ya. Mereka terus bermusyawarah yang bagus, yang baik. Sudah apa belum? Jangan-jangan yang kita takutkan nanti asal satu mencatut nama untuk mendukung penolakan mereka. Jadi yang kita dapatkan seperti itu. Seperti kejadian pada waktu di Madura ya, Kiai. Kan pernah juga. Pernah kemarin. Kiai Haji Madudin dulu untuk pelajaran. Udah lama lah ya. Itu juga mengatasnamakan dari elemen masyarakat. Ternyata hanya dari satu pihak. Saya yakinin begini ya. Ketika beliau Kiai Haji Lukman Hakim itu berencana mengundang Kiai Haji Imaduddin itu kan sudah musyawarah dengan panitia. Atau mungkin bisa jadi mengusulkan di luar beliau, di luar pengasuh ya, terus diterima oleh pengasuh. Itu kan sudah musyawarah matang ya. Terus di situ beliau dengan panitia, dengan masyarakat juga sudah sepakat. Nah, ini kan berarti sudah ada kesepakatan yang memang disepakati oleh masyarakat setempat. Saya yakin kalau memang masyarakat setempat tidak sepakat ya, itu kan tidak mungkin mengundang beliau. Nah, ini yang menolak ini dari mana dulu? Ya, sebab Pemalang Selatan ini kan luas. Ya, kan luas ini. Nah, yang orang yang menolak itu dari dusun mana, kalau desa mana, kan begitu. Kalau memang sama-sama dari desa setempat, ya kan bisa silaturahmi kepada pengasuh dan panitia, ya untuk mencari kesepakatan dan kebagusan seperti itu. Ya, jadi keberatan itu akan bisa mereka sampaikan kepada yang hak. Ya, siapa itu yang hak? Ya panitia itu, dari pengasuh, pengurus, panitia, masyarakat setempat. Ya, itu seharusnya seperti itu ya, sebelum membuat surat-surat penolakan seperti itu. Nanti kalau sakar PDW bahaya kalau masalahnya kan. Ya karena mungkin kan begini ya, tentunya sudah tidak ya dalam beberapa bulan sudah lama banget dari Kiai Haji Imaduddin kan sering dalam forum pengajian, bukan kajian tapi pengajian umum. Iya, benar. Itu menyampaikan ya mungkin bagi beberapa kelompok orang ini ya. Itu mungkin ada yang gimana gitulah. Jadi ya mungkin dari diri muhibinnya mungkin ini Kiai. Iya, ini kan ya kita tidak menampik masalah itu ya. Cuma ini kan kita negara hukum. Betul. Itu seperti itu. Kalau memang mereka ini keberatan dengan pengajian Kiai Haji Imaduddin, ya mungkin mereka bisa mengambil langkah hukum. Ya, seperti itu. Karena kita kan negara hukum, bukan negara premanisme ya, atau semuanya sendiri. Kan bisa mengambil langkah-langkah hal-hal seperti itu. Ya banyak juga bukan hanya kalau orang hanya mencari kesalahan seseorang itu semua pun bisa. Ya dari kalangan para habaib juga banyak itu. Ya, juga banyak. Kemarin ada salah satu habaib itu yang berkuar-kuar pengajian di Banten yang menantang-nantang itu juga ada semuanya. Itu banyak, tidak dari satu pihak. Ya, makanya kita ini ketika memandang sesuatu dipandanglah semua itu dengan proporsional. Ya, di sini juga ada tulisan khususnya ini Kiai ya. Keberatan berbagai elemen masyarakat khususnya pencinta dzurriyyah Rasul ini. Nah, itu kan keberatan dari berbagai macam elemen masyarakat. Elemen masyarakat yang mana? Ya, ini khususnya pencinta dzurriyyah Rasul. Nah, kalau elemen masyarakat setempat menolak sudah jelas panitia tidak akan mengundang Kiai Haji Imaduddin. Ya kan? Lah di situ pencinta atas nama pencinta dzurriyyah Rasul. Tulisannya ya. Rasul. Ya. Lah apa masyarakat yang lain tidak cinta Rasulullah? Iya. Apakah hanya mereka saja? Kan bukan. Itu bukan. Itu jangan dibawa-bawa masalah khususnya pencinta Rasul. Lah memangnya orang-orang yang berada di sekeliling Kiai Haji Imaduddin itu tidak cinta Rasul? Saya yakin cinta. Nah, ini tidak boleh dibawa Rasul itu, jangan dibawa ke situ. Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh membawa-bawa nama Rasulullah, itu tidak boleh. Karena semua ini kita orang Islam, umat Islam. Berarti bisa dikatakan begini Kiai, ya. Mereka menganggap dari forum pencinta Ba'alawi, karena ini ada tulisan khususnya ini ya. Khususnya pencinta dzurriyyah Rasul, kalau diamati dari tulisan ini berarti mereka menganggap orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin tidak cinta dzurriyyah Rasul. Iya. Iya kan? Secara otomatis seperti itu. Iya. Kan? Makunya kan seperti itu. Itu makanya tidak boleh. Jangan bawa-bawa nama Rasulullah, itu berbahaya nanti. Nanti ini bisa menjadi pernyataan ini bisa menjadi bumerang tersendiri nanti. Iya. Ya. Karena
ketika statement dikeluarkan, berarti timbal baliknya itu orang yang berada di sekeliling atau orang yang sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin itu berarti tidak cinta Zuhair Rasul. Mereka menganggapnya seperti itu berarti kan? Nah, ini kan bisa menjadi, ini kan statementnya berbahaya ini. Iya. Yang bisa menjadi perkataan atau tulisan yang memprovokasi umat, bisa menjadi pecah belah nantinya kan. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, kalau mereka memang benar-benar menolak, tidak usah bawa-bawa pecinta Zuhair Rasul, tidak usah bawa seperti itu. Ya, kalau mereka memang menolak, ya katakan saja alasannya apa. Tidak usah bawa-bawa khusus pecinta Rasul, tidak usah. Ya, kita semua ini umat Islam. Ya, itu seperti itu. Sampaikan saja keberatan mereka kepada panitia atau kepada yang berwenang kan bisa. Ya, tidak semaunya sendiri. Ya. Nah, di situ itu kan nanti sudah memilah-milah. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Karena menurut mereka pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu membuat kegaduhan. Apa memang seperti itu, Kiai? Lah kegaduhan yang macam mana dulu? Ya, ini kan menurut mereka. Lah kalau menurut yang lain kan tidak buat suatu kegaduhan. Betul. Malah menjadi pencerahan ilmu, menambah ilmu, hasanah ilmu. Kalau memang mereka itu merasa Kiai Haji Imaduddin itu membuat suatu kegaduhan di negara ini, kan saya sudah katakan ini adalah negara hukum. Ya, mereka tinggal lapor saja ke pihak yang berwenang, berwajib, ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin ini di dalam pengajiannya ini membuat kegaduhan. Tinggal laporkan saja kan ke pihak. Ya, seperti itu. Menggunakan jalur hukum lah ya. Iya, ini kita negara hukum, ya. Mungkin niatnya musyawarah mungkin, tapi apa gimana ya? Itu makanya itu kalau masih niatnya masih dimusyawarakan, jangan membuat statement yang berbentuk tulisan surat terus di-share ke media-media. Ini kan jadinya kan seperti ini kan. Betul. Makanya harus berhati-hati, harus bertanggung jawab itu nanti yang buat itu. Ya, tidak bisa sembarangan. Sekarang kita ini bukan zamannya adu kekuatan lah ya. Kalau kita adu kekuatan, semua pun pihak punya kekuatan. Orang yang berada di sekeliling Kiai Haji Imaduddin juga punya kekuatan. Mereka juga punya kekuatan, ya. Semua ada kekuatannya. Dan pihak yang berada di Kiai Haji Imaduddin juga mereka berani. Pihak yang di seberang juga mereka berani. Maka di sini harus hati-hati. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan membuat statement yang bisa memperuncing suatu permasalahan. Seharusnya itu buatlah statement yang mendamaikan. Kan enak. Ya. Jangan membuat statement penolakan surat seperti ini kan seperti orang yang tidak paham ilmu, ya, tidak paham hukum. Ini kan sangat berbahaya sekali. Apalagi di situ membawa nama-nama elemen masyarakat. Betul. Ya. Terus di situ membawa mengatasnamakan pecinta Zuhair Rasulullah. Ini kan sangat berbahaya ini. Ya. Memang mereka saja yang cinta Rasulullah. Ya. Terus orang yang berada di sekitar Kiai Haji Imaduddin itu tidak cinta Rasulullah. Zuhair Rasul. Zuhair Rasulullah. Semua cinta. Tidak ada yang tidak cinta dengan Zuhair Rasulullah. Nah, cuman kan hanya berbeda persepsi saja. Ya. Zuhair Rasulullah yang mana yang harus dicintai kan? Nah, ini kan sedang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin. Betul. Ya, untuk apa? Ya, untuk memberitahu atau meyakinkan bahwa benar tidak ini para habaib Zuhair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu saja. Maka jawabannya kan gampang. Ya, jawab juga dengan kajian tesis ilmiah. Dengan sanggahan-sanggahan yang memang mereka miliki untuk menyanggah argumentasi dari Kiai Haji Imaduddin, kan enak semuanya. Ya, tidak usah bawa-bawa yang kemana-mana itu tidak usah. Itu hanya akan menjadikan keracuan di sini. Ya juga ini juga saya mendapatkan share-sharean juga, Kiai. Ya. Ini ternyata setelah beredar surat penolakan dari Forum Pencinta Ba'alawi. Ini tadi kan sudah dibahas lah ya. Ini macam mana ini? Ini penolakan ini datang dari Forum Pencinta Ba'alawi atau pecinta Zuhair Rasulullah? Atau elemen masyarakat yang mana itu? Lihat suratnya itu ada kopnya. Kalau suratnya gini, untuk surat kemarin saya sempat melihat di kanal YouTube ada yang sudah membahas tentang ini, Kiai. Itu tidak ada stempel. Itu atasnya apa itu stempelnya? Stempelnya di sini adalah Forum Pecinta Ba'alawi. Tertanda tangan juga. Cuman anehnya gini, Kiai. Kemarin-kemarinnya sudah dibahas oleh teman-teman YouTuber. Itu kosong. Tidak ada tanda tangan. Ya. Terus tidak ada stempel. Nah, yang saya terima malah ini ada
stempel Forum Pecinta Pahlawi, entah ini baru ataupun gimana saya tidak tahu. Kalau semua itu tidak sesuai dengan aturan hukum kita yang kita miliki akan seperti ini. Iya. Ya. Jadi rancu kan? Rancu semuanya. Ini berbahaya kan seperti ini. Ya saya peringatkan ya, jangan sekali-kali lagi membuat hal-hal yang dia tidak berdasarkan hukum negara kita ya. Itu sangat berbahaya sekali. Orang kita ini ada ini kok bisa sama-sama putra bangsa bisa musyawarah dengan baik. Nggak usah inilah bermacam-macam, itu nggak usah. Nanti malah menjadikan permasalahan ini semakin rumit. Kan seperti itu. Nah ini juga yang tadi saya sampaikan bahwasanya mungkin untuk surat penolakan kiranya dari tanggapan panjenengan saya kira cukup lah ya. Iya. Nah ini ada surat kesepakatan juga. Nah, gitu. Surat kesepakatan dari antara kedua belah pihak yang mengatasnamakan Forum Pecinta Pahlawi dan juga pengasuh pondok pesantren Nurul Quran. Ini tapi tulisan tangan. Ya. Ini tulisan tangan. Ya bahwasanya dari kedua belah pihak itu dari pihak pengasuh pondok pesantren itu akan menjamin keamanan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya. Berarti mungkin ini bisa dipastikan hadir. Ya. Dan juga dari Forum Pecinta Pahlawi ini tidak akan mengganggu acara. Ya. Nah, menurut panjenengan kesepakatan seperti ini gimana? Ya. Kalau yang menjamin keamanan Kiai Haji Imaduddin itu kan negara. Ya. Setiap warga negara berhak mendapat jaminan keamanan. Ya. Nanti itu yang bergerakkan kepolisian. Ya. Kalau nanti dari pengasuh nanti malah jadi runyam misalnya. Yang penting pengasuh laporan kepada ke pihak keamanan saja, itu seperti itu. Ya. Lah terus ini tulisan tangan berarti kan kesepakatan yang terjadi atas musyawarah ya. Yeah. Adanya kesepakatan ini tadi kan bukan kesepakatan penolakan. Ya kan? Yeah. Berarti surat penolakan itu dibuat sebelum adanya kesepakatan. Silaturahmi ke ya mungkin pengasuh dan panitia kan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Orang tidak boleh bermain memiliki pemikiran statement tersendiri, tidak boleh itu seperti itu. Jadi kan seperti ada permainan ganda. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kira-kira belum matang jangan di-share dulu ke media-media ini, jangan, nanti akan menjadi fitnah-fitnah yang justru fitnah itu akan malah memecah belah masyarakat, memecah belah pada generasi muda, generasi bangsa. Ya. Itu jangan seperti itulah. Ini seperti ini anak kecil yang memang baru bisa belajar main pingpong. Dan juga setelah kemungkinan setelah beredarnya surat penolakan itu langsung ada respon dari sahabat-sahabat Banser juga. Ya. Bahwasanya sahabat Banser itu mungkin akan backup untuk keamanan acara di pondok pesantren Nurul Quran itu ya. Berarti menurut saya tugas dari Banser memang kan seperti itu kan. Ya membackup keamanan, menjaga keamanan negeri dan juga ulama dan kiai gitu ya. Tidak pandang bulu itu kiainya antara kiai satu dengan kiai satu itu berseberangan berbeda pendapat kan. Iya benar. Nah, menurut panjenengan gimana untuk apresiasi atau gimana untuk sahabat Banser? Kalau untuk itu ketua Banser itu sana siapa namanya itu? Nah, itu memang beliau profesional, ya, profesional, mengedepankan aturan-aturan yang memang sudah menjadi ketetapan yang menurut apa yang sudah ditetapkan oleh NU ya, seperti itu. Jadi memang itu dia profesional sekali, tidak memandang bulu. Apapun kegiatan-kegiatan agama harus dia jaga tanpa pandang bulu. Ini saya apresiasi. Ini memang Banser top seperti ini. Ini langsung dari Kasat Korjab Banser Kabupaten Pemalang. Ya, ini memang beliau profesional. Ini patut menjadi ketua Banser Provinsi Jawa Tengah. Iya. Baik ya. Dari awal berarti tetap kalau kira-kira nih panjenengan selaku dzurriyyah dari salah satu wali songo khususnya dari Sunan Derajat, ini kira-kira panjenengan tetap mendukung Kiai Haji Imaduddin untuk hadir di acara tersebut apa gimana nih? Oh ya, kalau memang itu hal kebagusan, kemaslahatan umat untuk agama, untuk pencerahan,
itu saya mendukung sekali. Tetap hadir lah ya. Oh iya, nah, itu sangat bagus sekali beliau hadir itu. Ya ini kan undangan pengajian yang intinya kan kita kan ketika kita berdakwah kan mensiarkan kebagusan agama, ya kemaslahatan agama untuk kebaikan umat. Hadir saja tidak ada masalah. Itu sangat kegiatan yang sangat bagus. Terkecuali kalau diundang untuk membahas makar itu nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah ini hadir saja nggak ada masalah. Ya, jadi panjenengan mendukung Kiai Haji Imaduddin tetap hadir lah ya. Ya untuk kebagusan siapa yang tidak mendukung? Untuk dakwah. Ya untuk dakwah siapa tidak mendukung? Kita harus wajib mendukung. Kalau untuk dakwah wajib mendukung. Ini kan bukan kegiatan makar ini kan. Nah, ini di sini adalah pengajian yang nanti di sini adalah kholnya Wali Songo, terus khotmil Quran. Ini kan kegiatan yang sangat bagus dan sudah menjadi tradisi di Nusantara, ya, tradisi di kalangan pondok-pondok pesantren. Nah, itu seperti itu. Saya sangat mendukung sekali. Ya. Nah, makanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini janganlah di framing dengan yang nanti bisa mengandung fitnah, mengandung perpecahan yang menjadikan umat ini malah semakin meruncing, bisa mengarah ke perpecahan. Itu jangan seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya, kalau saya mendukung, silahkan Kiai Imaduddin datang pengajian yang bagus, yang baik. Silahkan. Tetap sampaikan kebenaran dengan kejujuran. Oh iya, ya. Yang dicarikan cuma kebenaran semuanya. Betul. Kan seperti itu. Kiai Haji Imaduddin pun dia kan bukan orang bodoh ya. Dia kan orang alim. Betul. Dia tahu posisi dia itu di mana. Saya diundang dalam hal apa? Ya, ini khotmil Quran, ini khol wali. Dia kan tahu apa yang akan dibicarakan itu. Tentunya dia kan tidak keluar dari konteks kebenaran. Betul. Seperti itu. Dan seandainya pun beliau ketika nanti ada mengatakan masalah perihal nasab dan silsilah, kalau itu memang suatu kebenaran, dia juga tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena beliau pun mengkaji dengan. Iya, beliau kan berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan data untuk mencari suatu kebenaran, kan seperti itu. Dan dia juga ketika berbicara tidak keluar dari keilmuan kan, terkecuali kalau memang dia berbicara berlandaskan kebencian dan fitnah, itu lain lagi ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi statement dari Kiai Haji Imaduddin ini adalah sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika beliau berani mengatakan di depan publik, berarti beliau bersiap-siap, memang sudah siap untuk bertanggung jawab bahwa suatu tesis kajian ilmiah yang bertujuan untuk mencari suatu kebenaran, dan di situ memiliki suatu rujukan data-data sebagai sumber untuk kajian ilmiahnya, tidak ada permasalahan itu. Ya, apa yang harus ditakutkan? Iya. Betul. Apa yang harus ditakutkan? Ya. Terus kalau memang kajian ilmiah ini kita keluar sedikit ya dari jalur ini ya, dari surat ini ya. Apa yang ditakutkan tentang kajian ilmiah beliau Kiai Haji Imaduddin? Apa yang ditakutkan? Dan di sisi mana kajian ilmiah beliau yang membuat gaduh itu, di sisi mana? Ya. Kalau beliau mengatakan dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan hasad, ya, tanpa berdasar melalui rujukan kitab, itu baru. Ya. Tapi setiap apa yang ketika beliau katakan ini dan di situ mengandung unsur-unsur untuk mencari suatu kebenaran yang berdasarkan rujukan data-data dari kitab-kitab yang beliau miliki, ya, itu tidak membuat kegaduhan. Ya. Yang menjadi permasalahan itu, kenapa orang yang mendengar kajian atau mengetahui kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin merasa itu panas, Kiai, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ini yang menjadi pertanyaan ini kan mereka sendiri. Kenapa mereka bisa merasa ini suatu bahkan mengeluarkan statement ini sesuatu pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang mengundang atau mengandung kegaduhan di masyarakat. Nah, itu justru tanyakan sama mereka kenapa. Ada apa berarti ya? Loh ya iya kan, ada apa kan? Ya. Lalu kajian ilmiah di dunia akademis itu kan sudah biasa, seperti itu. Apalagi di pondok pesantren juga untuk perbedaan pendapat dalam dunia pesantren itu hal yang biasa juga kan? Hal-hal yang biasa. Atau memang karena Kiai Haji Imaduddin itu mentesis masalah nasabnya para habaib. Ya betul. Ya. Karena gara-gara itu. Iya. Ya. Karena menyatakan pecinta forum pecinta Pak Alawi kalau nggak salah. Nah, sekarang tunjukkan kalau memang mereka itu merasa keberatan dengan Kiai Haji Imaduddin, tunjukkan dulu dalil-dalil ya yang menyatakan
kebenaran atas ya pendapat pemikiran mereka terhadap Kiai Imaduddin. Tunjukkan ya dalilnya mana? Tunjukkan kepada Kiai Haji Imaduddin yang bahwa dalil itu mengarah atau menunjukkan ya atau mengandung maksud ya tidak diperbolehkannya mengkaji, mentesis nasabnya para habaib. Tunjukkan saja dalilnya. Kalau memang ada suatu dalil yang menunjukkan ketidakbolehan di dalam mentesis atau mengkaji atau meneliti nasabnya para habaib, tunjukkan dulu. Ya. Yang melarang itu ya? Nah, yang melarang, ketidakbolehan melarang. Ya mereka tunjukkan dulu. Nah, kalau tidak ada berarti kan sah-sah saja. Diperbolehkan. Ya sah-sah saja ya. Kan? Ya sah-sah saja. Lah masalahnya apa? Iya. Nasabnya para wali songo saja dikaji boleh. Nasabnya para nabi dikaji juga boleh. Berarti malah justru menurut saya gini ya, dengan penjelasan yang panjenengan sampaikan ini malah justru Kiai Haji Imaduddin sedang mencurahkan kecintaan beliau dengan para habaib. Oh iya, gitu kan? Justru ini adalah wujud cinta beliau kepada para habaib agar masyarakat itu benar-benar tahu. Selama ini kan masyarakat itu mencintai para habaib itu karena husnudzon. Betul. Yang husnudzon itu belum tentu mengarah kepada keyakinan mereka tentang para habaib adalah dzurriyyah Nabi. Betul. Ya. Nah, maka dengan tesis kajian ilmiah ini, ya, ini justru menjadi suatu wasilah ya bagi para habaib untuk menunjukkan bahwa mereka ini memiliki data-data yang bisa menjadi argumen menyanggah kajian ilmiah Kiai Imaduddin yang menunjukkan memang mereka ini benar-benar dzurriyyah Nabi. Kan seperti itu. Iya. Ya. Karena selama ini memang orang-orang Nusantara ini kan mereka tidak mengetahui kebenaran nasab mereka bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka kita kan begini, kalau menurut agama itu meyakini sesuatu yang tidak diketahui ini kan, ya, tidak diperbolehkan, kan tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin orang-orang kita ini, orang-orang Nusantara, khususnya umat Islam ini, mereka dapat mengakui dan meyakini bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara, ya, mereka itu dari dahulu tidak mengetahui kebenaran dari data-data nasabnya para habaib. Ya. Dan maka ini menjadi suatu wasilah terbaik. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada masyarakat, membuktikan kepada umat Islam, ini loh, ya, data-data kami yang kami miliki, bahwa nasab kami itu data-data yang kami miliki tersambung dengan hak, ya, sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tersambung dengan hak. Ya, bisa diyakini ya gitu kan. Iya. Nah, kalau sudah tersambung dengan hak kan berarti ada data-data. Betul. Ya. Yang data itu menunjukkan ketersambungan mereka sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dibuktikan dengan valid, dengan data, dan juga malah justru banyak yang menuntut untuk meyakinkan, untuk lebih meyakinkan para Ba'alawi, ya, Bani Ubaidillah ini, yang mengaku itu untuk tes DNA kan gitu. Ya, kalau sudah tes DNA kan sudah ini untuk penguat, ya. Iya, data penguat. Ya. Yang paling terutama kan itu dulu kajian ilmiah tentang ilmu nasab. Betul. Ya, apakah nasab mereka ini tersambung secara hak, ya, dengan data-data yang bisa digunakan sebagai sumber untuk menyatakan bahwa mereka ini benar-benar memiliki suatu kepastian di dalam hukum syariat bersambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mereka tunjukkan supaya jangan sampai terjadi fitnah. Ya. Dan terus begini, apakah saya akan tanya, apakah ketika Kiai Haji Imaduddin ini mentesis kajian ilmiah tentang perihal nasabnya para habaib itu salah menurut hukum? Enggak. Salah tidak menurut hukum? Tidak. Adakah hukum yang melarang? Tidak ada. Kalau menurut hukum tidak salah, terus salahnya di mana? Sebenarnya nggak ada yang salah, ya. Kalau hukum tidak melarang, terus siapa yang bisa melarang tanpa kaidah hukum? Kan tidak ada. Tidak ada. Ya. Kan tidak ada itu. Itu hak-hak saja. Selama Kiai Haji Imaduddin itu ketika mentesis dia menggunakan kaidah tesis yang hak. Ya. Dengan menggunakan rujukan-rujukan kita. Ya, mengkaji dari pendapat para ulama ahli nasab, ya, kitabnya abad keberapa kan ada semua. Dan tinggal kalangan para habaib saja.
Kan dengan gampang kalau memang ini para habaib benar, nasab mereka ini tersambung sampai ke baginda Rasulullah SAW, tunjukkan saja datanya, kan sudah selesai. Jadi tidak menimbulkan suatu kegaduhan. Kegaduhan ini akan terus berlanjut, ya, ketika kalangan para habaib ini berdiam diri dan tidak mau menunjukkan data-data dalil mereka yang bisa mereka gunakan untuk menyanggah argumentasi tesisnya Ki Haji Imaduddin. Betul. Nah, maka kalau bisa ini para pecinta-pecinta kaum Ba'alawi, ya, yang mereka ini meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah memang zuriat Rasulullah SAW, ya, lah solusinya satu. Kalau memang benar-benar mereka ini cinta kepada kaum Ba'alawi, para habaib, ya, sebagai zuriat Rasulullah SAW, itu keyakinan mereka. Satu, ya, kalian dukung semuanya, ya, kepada pihak Rabithah Alawiyah untuk duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin di dalam menyelesaikan suatu permasalahan tesis kajian ilmiah beliau. Iya. Bukan dengan cara seperti ini, ya. Kalau dengan cara seperti ini, kegaduhan itu tidak akan pernah terselesaikan. Tidak akan pernah terselesaikan. Nah, caranya cuma seperti itu. Ayo kita dukung sama-sama. Datangi Rabithah Alawiyah, kita datangi Kiai Haji Imaduddin, ya. Nah, sebagai wujud benar-benar bahwa kita ini cinta damai. Kan tidak sulit. Betul. Mereka datangi, suat ke Rabithah Alawiyah, ya, terus membujuk, ya, terus bagaimana agar masalah ini cepat selesai. Oh, tidak ada jalan lain kecuali mempertemukan kedua belah pihak untuk duduk bersama berdiskusi tentang nasab mereka sesuai dengan data-data yang memang diperlukan semua. Kan enak semua. Ya. Baik, dari awal sampai sekarang, ya, tentunya mungkin yang bisa saya ambil dari panjenengan, malah justru ada sesuatu hal yang baru menurut saya, ya. Ini adalah bagi pecinta-pecinta Ba'alawi, para habaib, ya. Dari beliau Kira dan Mas Muhammad Salim malah justru mendukung kepada muhibbin para habaib untuk mendukung kepada yang kalian cintai, ya, yang kalian cintai, untuk duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin. Kan begitu, Kiai? Iya, seperti itu. Agar masalah ini selesai semuanya. Iya, agar cepat selesai lah, apalagi menuju 2024 tahun politik, agar tidak dibawa kemana-mana. Mungkin begitu saja dulu, Kiai, untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Atas pencerahannya, atas dukungannya kepada Kiai Haji Imaduddin. Ya, semoga beliau selalu dalam kesehatan, mendapatkan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan beliau dalam berdakwah di agama Islam. Semua. Jadi bagi Kiai Haji Imaduddin, bagi pecinta Kiai Haji Imaduddin, bagi Ba'alawi, pecinta Ba'alawi semua, kita doakan supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga persaudaraan, ya. Satu pesan saya bagi sesama saudara, ya, kita kan bukan musuh dengan mereka. Ya, bukan mereka itu bukan musuh kita, mereka kan saudara-saudara kita semua. Jangan jadikan suatu perbedaan dan permasalahan ini menjadi sumber perpecahan bagi kita semua, ya. Jangan sampai perbedaan permasalahan itu sudah sesuatu hal yang wajar, kan seperti itu. Apalagi ini hanya masalah nasab, ya. Seberapa besar masalah nasab. Kalau ada kajian tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin, ayo monggo, kita sama-sama menjadi penengah untuk mendukung agar Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin bisa duduk bersama untuk mendiskusikan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin kepada Rabithah, dan Rabithah bisa menyanggah dengan argumentasi mereka sesuai dengan data-data yang mereka miliki, ya. Nah, insya Allah kalau kedua belah pihak ini bisa bertemu, bisa duduk bersama, ya, mengambil suatu kesepakatan bersama tentang kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin, insya Allah semua itu akan damai dan tidak akan kegaduhan. Ingat, sumber kegaduhan ini adalah di mana ketika perkara ini kita diamkan, dan di dalam perkara ini di framing dengan framing yang penuh dengan fitnah-fitnah yang akan menjadikan suatu permasalahan yang bisa memantik api perpecahan bagi kita semua. Oleh karenanya, ayo kita semua sebagai generasi muda agama, ya, generasi muda pejuang bangsa dan negara, ayo kita bersatu bersama-sama untuk mendukung kedua belah pihak agar mau duduk bersama menyelesaikan perkara-perkara yang memang sudah menjadi suatu kewajiban
penyelesaian di antara Robitoh Alawiyah dan Kiai Haji Imaduddin. Monggo silahkan. Itu saja. Baik, terima kasih Kiai. Ya. Dari awal sampai akhir. Oke, sedulur, ngasong ngopi ngaji, demikian obrolan kami pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi suatu pencerahan, baik itu kepada Muhibin Wali Songo ataupun dari pendukung Kiai Haji Imaduddin. Dan Ya, juga sedikit ya. Ini permasalahan ini bukan permasalahan keluarga Wali Songo atau zuriat Wali Songo, tidak. Tapi ini permasalahan sudah dengan seluruh umat. Oh begitu. Ya, iya, seluruh iya. umat Islam. Ya, seluruh umat Islam ini. Baik, ini kan ada tambahan sedikit dari beliau ya. Terima kasih. Tetap kita jaga persatuan, keutuhan, persaudaraan, ukhuwah basyariah, ukhuwah wadhaniyah, ukhuwah islamiyah tetap kita jaga walaupun kita dalam mengambil sebuah masalah itu banyak sekali perbedaan pendapat. Tapi jangan sampai menjadi seperti pesan beliau, persaudaraan tetap kita jaga, kita dukung. Kepada muhibinnya para Ba'alawi, monggo dukung Robitoh Alawiyah ataupun para habaib ataupun maktab daimi untuk bisa duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin sebagai bentuk kecintaan panjenengan kepada para habaib. Oke, demikian dari kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemanfaatan, keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.